Selamat datang kembali di pembelajaran Microsoft Access. Kali ini kita akan belajar membuat file installer untuk Microsoft Access. Nah, yang pertama yang kita perlukan, kita harus memiliki software yang namanya InnoSetup seperti yang saat ini saya gunakan. Kemudian kita juga harus menyiapkan file Microsoft Access yang akan kita buat installernya. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, mohon diperhatikan video ini. Untuk mendapatkan aplikasi InnoSetup, kita dapat mendownloadnya di website resminya di jrsoftware.org. Nah, di bagian ini kita pilih link download InnoSetup, klik kanan, kemudian buka saja di tab baru ya, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di sini kita akan memilih link untuk mendownload InnoSetup. Nah, kita pilih link yang ini saja, yang bagian yang pertama, yang InnoSetup 6.1.2.exe ya. Nah, kemudian ini kita download. Setelah itu, tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Nah, sekarang InnoSetup-nya sudah selesai saya download. Nah, sekarang kita akan install terlebih dahulu InnoSetup-nya. Silakan klik kanan, lalu pilih Run Administrator, lalu pilih Yes saja. Nah, kemudian ini harus kita setuju ya, jadi kita pilih radio button yang pertama, kemudian kita pilih Next. Nah, di sini kita akan menempatkan InnoSetup di directory C ya. Kita pilih Next saja. Nah, ini kita Next. Nah, kalau misalnya ingin mendownload InnoSetup Studio, ini dapat kita centang ya. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin mendownloadnya, jadi saya tidak mencentang seperti itu. Ini kita next. Nah, ini juga sama. Nah, di sini kita akan membuat shortcutnya ya di desktop. Pilih next saja, lalu pilih install. Nah, tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, seperti ini sudah selesai ya untuk InnoSetup-nya. Jadi bisa kita gunakan. Lalu pilih finish saja. Nah, sekarang sudah di bagian ini ya. Sudah di bagian ini, InnoSetup-nya siap digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan memilih project Microsoft Access atau file Microsoft Access yang akan kita buat file installernya. Sebagai contoh di sini saya akan mengambil salah satu project, yaitu nama project yang saya ambil di sini adalah aplikasi kartu pelajar ya. Nah, jadi di sini saya klik terlebih dahulu, saya buka. Nah, kemudian ini akan saya simpan atau saya save as ya ke dalam format ACCDE. Nah, saya simpan seperti ini, saya pilih. Kita klik seperti ini ya, kemudian pilih save as. Nah, lalu letakkan di folder yang sama. Kemudian kita pilih save. Nah, ini setelah itu kita tutup file Microsoft Access-nya. Kita tutup seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini ada dua buah file Microsoft Access. Nah, jadi sekarang kita akan memperbarui file Microsoft Access bentuk ACCDE. Nah, ini ke sini kita klik ya. Nah, kita klik, sekarang kita akan lihat perbedaannya. Karena dia sudah dalam bentuk ACCDE, nah ini beberapa bagian ini diproteksi ya, jadi tidak bisa didesain kembali. Perhatikan ketika kita klik kanan, di bagian desain ini tidak bisa digunakan untuk bagian formnya ya. Nah, seperti ini, tidak dapat digunakan, hanya untuk bagian table saja, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan memperbaharui file ACCDE ini supaya ketika dijalankan, aplikasinya akan menampilkan form utama. Nah, bagian yang ini. Nah, caranya silahkan pilih menu File, kemudian pilih Option, setelah itu pilih Current Database, kemudian di bagian Display Form-nya kita pilih
form aplikasi kartu pelajar atau form utamanya ya. Ini form utamanya. Nah, ini yang saya pilih ini adalah form utama. Nah, kemudian kita hilangkan juga bagian ini ya. Ini kita uncheck juga display navigation pane-nya, tidak perlu kita cek. Nah, kemudian allow full menunya juga sama, ini juga sama ya. Nah, setelah ketiga hal ini sudah kita lakukan dan di bagian display form-nya sudah kita tentukan form utama yang akan muncul. Nah, di sini kita harus menekan OK. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk menutup lalu membuka kembali file project ini. Saya tekan OK ya. Kemudian saya tutup. Nah, sekarang saya akan buka kembali. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, perhatikan perbedaannya. Akan langsung terbuka file utama atau form utamanya seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membuat file installernya menggunakan file accde ini. Silakan pilih Inno Setup. Kemudian kita pilih saja create a new script file using the script wizard ya. Ini kita klik seperti ini. Kemudian OK. Kemudian kita next saja. Nah, di sini kita harus menuliskan nama programnya. Misalkan di sini sebagai contoh saya akan membuat namanya adalah app cetak kartu. Nah, kemudian untuk versinya mungkin 1.5 atau 1.0 seperti ini ya. Boleh ya. Kemudian nama application publisher-nya di sini misalkan saya buat namanya nama saya ya. Nah, kemudian di sini juga dapat kita ganti misalnya kan kita memiliki website atau tidak ya. Lalu pilih next saja. Nah, di sini yang pertama kita akan lihat application destination base foldernya, kita tentukan saja program files folder ya. Nah, kemudian next saja. Nah, kemudian di sini kita harus mencari file yang akan kita jadikan installer. Nah, jadi kita pilih browse. Kemudian kita akan mencari folder accde tadi ya. Nah, di sini kan harusnya file exe ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak tampil, jadi di sini kita pilih all file. Nah, lalu pilih saja app kartu pelajar accde. Jadi sesuaikan saja dengan nama projectnya ya. Kita pilih lalu open. Nah, kemudian kalau misalkan ada file lain yang ingin kita masukkan, misalkan seperti gambar, background, kita dapat memilih add files. Nah, misalkan saya akan memasukkan semuanya ya. Seperti ini. Nah, kita Ctrl Alt kecuali ini ya, karena tadi sudah kita pilih. Lalu pilih open. Nah, kemudian next. Nah, di sini kita harus menentukan atau mengubah kalau misalkan aplikasi file type name-nya ada yang ingin kita ganti ya. Nah, secara default tidak perlu kita rubah ya. Kemudian next saja. Ini kita pilih next. Nah, kalau misalkan kita mempunyai lisensi dan lisensi atau serial number ya, dapat kita masukkan di sini. Nah, ini biasanya dalam bentuk file .txt ya. Dalam hal ini di Notepad biasanya disimpan. Nah, karena di sini saya tidak membuat lisensi, jadi ini saya next-kan saja. Ini juga sama. Nah, ini juga sama ya, hanya satu bahasa, Inggris saja. Nah, ini juga kalau misalkan custom compiler output folder, kalau misalkan kita ingin menentukan output foldernya, di sini kita bisa pilih ya, misalkan mau menentukan di C, D, dan sebagainya ya. Nah, di sini saya pilih secara default saja. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya icon dan ingin kita ganti, misalnya seperti ini, saya gunakan icon yang ini bisa ya. Nah, jadi bisa disesuaikan. Nah, kemudian jika ingin membuat setup passwordnya, bisa kita tambahkan di sini ya passwordnya seperti itu. Ini next saja.
Nah, ini yes, kemudian next, lalu finish. Nah, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai ya, kita pilih yes. Nah, di sini pilih yes saja. Nah, di sini kita harus menyimpan file InnoSetup-nya. Nah, di sini saya akan buat namanya installer. Kemudian kita save. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai ya. Ya, sekarang compiler untuk membuat installer di Microsoft Access-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lihat nama foldernya. Di sini ada folder output ya. Nah, di sini perhatikan sudah terbentuk file setup-nya ya. Nah, jadi di sini kita akan klik, kita akan install run administrator. Kita pilih yes. Secara default aplikasi akan terinstall di C. Next saja. Create desktop kalau misalkan ingin kita letakkan di desktop. Next. Ini kita install, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini kita akan membuka aplikasinya lalu pilih finish saja. Nah, perhatikan sekarang kita sudah punya file installer Microsoft Access. Nah, seperti ini ya bagaimana cara menggunakan InnoSetup untuk membuat installer Microsoft Access. Nah, di sini saya tutup. Kita akan tutup juga bagian ini, kita akan lihat di desktop ya. Nah, di desktop sudah ada ya, ini namanya app cetak kartu. Nah, kalau kita klik, nah sama ya, juga akan menampilkan aplikasi yang kita buat menggunakan Microsoft Access. Nah, ini kita tutup. Nah, seperti ini ya bagaimana cara membuat aplikasi atau file installer yang kita ambil dari file Microsoft Access. Nah, di sini kita perhatikan software yang diperlukan hanya InnoSetup saja. Jadi bisa di-download di website resminya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.